Halo Santana semua, balik lagi di channel Saka Mau Saya TV. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan terus bisa menonton review-review film di channel Saka Mau Saya TV. Nah, kali ini kita akan mereview atau mengupas alur cerita tentang Jennifer's Body tahun 2009. Dan adegan pertama dimulai dengan seorang wanita yang kita beri nama aja si Teteh Culun ya di sini ya, atau si teteh pendiam ya, teteh culun aja tapi cantik di sini ya. Adegannya dia ada di dalam penjara dan adegan berlanjut bahwa di sini ada air terjun yang menghisap, bukan air terjun ya, lubang di bawah air terjun yang menghisap. Nah, di sini ada si teteh gaul yang cantiknya lebih dari si teteh yang culun ini. Tapi teteh culun juga cantik. Tuh kan senyumnya udah manis begitu. Aduh. Tapi ya tetap ya, si Tete Gaul ini ternyata sahabat dekat, saudara, dan pokoknya dekat banget dengan si Teteh Culun tadi. Nah, ini sendiri adalah pacar dari si Teteh Culun tadi. Aduh, harusnya ini agak disensor ya, tapi ya masih lumrah, masih bisa untuk dilihat. Nah, ternyata mereka pergi dan ternyata pergi ke konser apa ya, band yang terkenal di kota mereka ini. Nah, si Tete Gaul itu sangat menggilai band ini. Memang sih ya, ganteng-ganteng lah. Cek Sunda Makara Rasep. Nah, ternyata di sini si Tete Gaul akan diajak pergi oleh band tersebut untuk ya merayakan mungkin ya. Nah, di saat akan pergi ternyata kafe tempat mereka tadi nongkrong untuk mendengarkan band yang paling gaul di kota itu terbakar. Nah, si teteh gaul ini akhirnya diajak untuk pergi oleh si band yang tadi. Mungkin dalam keadaan agak sedikit abok atau mabok atau liar atau lalier kepalanya itu. Jadi dia ikut saja dengan band tersebut dan si sahabat karibnya itu teteh culun tadi tuh akhirnya nggak bisa apa-apa, ya udah pulang telepon ke pacarnya. Yang kumaha ditinggal sendirian ini yang, ya udah pulang aja tidur kata pacarnya tuh. Dan di saat dia pulang ke rumah, dia menemukan keanehan karena si Tete Gau tadi datang dalam keadaan berlumur darah di bagian mulutnya dan dia mungkin kelaparan makanya buka kulkas. Nah, setelah dimakan isi kulkasnya malah dia muntah, saudara-saudara Sentener semua, om, tante, kakek, nenek, ibu, aa, teteh. Dan keesokan paginya saat bertemu di kampus, aduh susah nyebutnya, pokoknya kampus wenya ya namanya. Ternyata si dosen memberitahu bahwa ada yang meninggui dan ternyata itu adalah teman dari satu kelas kampusnya. Nah, di sini si Tete Gaul itu mungkin mau bercerita tentang keadaan temannya yang meninggal waktu itu kepada si AA. AA gede nih sebetulnya ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Allah, ini harusnya disensor ini nih. Tuh, kan? Ternyata bukan sembarang cantik. Ternyata main lahap-lahap juga ini si Tete Gaul tuh. Keadaan isi perutnya pun terkoyak-koyak dan si Tete Gaul yang cantik itu berenang-renang ke tepian. Aduh, dan kembali ke kota karena kejadian tadi itu di hutan ya. Tuh, emang agak-agak aneh ini ya. Kenapa ya? Korek kok dibakar-bakar ke lidah. Sate yang dibakar-bakar tuh ke lidah tuh. Nah, dan di sini kembali ke adegan si Teteh Culun yang sedang berduaan dengan pacarnya sambil berbincang-bincang dan balik lagi keesokan harinya di kampus. Dan mungkin si Teteh Gaul itu agak-agak pucat ya. Kalau dilihat dari mukanya emang pucat dan ini si Apang. Tuh kan, emang agak pucat. Dan akhirnya si anak Pang tadi
mengajak si Teteh Gaul untuk berkencan. Dan akhirnya kebalikan juga berkencan, si Teteh Culun dengan pacarnya yang ganteng melakukan adegan pengulekan. Di sisi lain, ada si Teteh Gaul yang sedang akan berkencan dengan si Aapang tuh kan. Udah mulai buka-buka ini si Teteh Gaul. Aduh, ya Allah. Ini harusnya disensor nih untuk bagian ini. Dan akhirnya terjadi kembali saudara-saudara Sentener semua. Nah itu tuh. Ya, nah ternyata saat melakukan adegan pengulekan, di tempat lain pun ada adegan yang bukan pengulekan tapi pemakanan bagian tubuh, bagian perut oleh si Teteh Gaul tadi. Nah, di sini akhirnya dia pergi dari rumah cowoknya dan dia melihat bahwa si Teteh Gaul ada di depan mobilnya. Dia memalingkan mobilnya dan untungnya tidak terjadi apa-apa para Sentener semua. Dan dia kembali ke rumah dan dia bertemu saat dia mau tidur di kasur oleh si Teteh Gaul tadi yang sudah tidak pucat lagi. Dan akhirnya mereka bercucok-cucok antara perempuan. Dan dia menceritakan bahwa kejadian bahwa di awal itu dia diculik dan dijadikan persembahan suatu ritual agar band yang tadi itu terkenal di kota itu menjadi lebih terkenal dengan menumbalkan wanita yang masih perawan. Dan ternyata si Teteh Gaul sudah tidak perawan. Dan akhirnya dia hidup kembali karena setannya masuk ke si Teteh Gaul dan si Teteh Gaul itu memakan temannya karena kelaparan. Nah, semua cerita sudah diceritakan kepada sahabat saudara karibnya yaitu si Teteh Culun dan dia ngajleng tadi itu dari jendela. Si Teteh Culun pun mencari tahu bahwa setan apa yang ada di dalam tubuh teman karib, saudara karibnya itu yaitu sucubus. Susah sih saya ngomong nah, kalau bahasa Inggris mah. Pokoknya sucubus, sejenis setan itu ya. Yang dia akan bertahan kalau memakan bagian tubuh lelaki. Tuh kan. Si Teteh udah agak-agak pucet ini. Jadi makan manusianya harus agak rutin gitu. Biar selalu cantik. Dan ada pesta pesta apa ya? Pesta di tempat sekolah. Tempat kuliah. Dan akhirnya cowok si Teteh Culun dipegat oleh si Teteh Gaul dan tapi si Teteh Culun ini punya kayak indera keenam jadi tahu dia tuh keadaan genting dia langsung liar langsung tuh. Nah, saat dibawa mojok ke dalam bangunan tua ternyata pacar Teteh Culun ini akan dilahap, diemam oleh si Teteh Gaul tuh. Aduh. Terus leungit eta mah hilang pokoknya mah. Gelis-gelis nate leungit ya pokoknya mah. Tuh kan disemprot kan. Ini padahal bukan film vampir ya, tapi disemprot pakai bawang kayaknya perih juga matanya. Dan akhirnya dia pun ditancap oleh pacar si Teteh Culun pas di bagian perutnya. Dan akhirnya pacar Teteh Culun pun tidur dengan pulas alias liwat. Nah, di sini si Teteh Culun pun merasa ini tidak adil dan dia akan balas dendam kepada teman saudara karibnya yaitu si Teteh Gaul yang tadi kelemasan karena makanannya tidak jadi dimakan. Ya maksudnya pacar Teteh Culun tadi nggak jadi dimakan dan dia masuk ke dalam dan terjadilah penusukan tepat di dada si Teteh Gaul tadi karena dia tadi mempelajari ya bahwa sucubus itu kalau udah masuk ke manusia kalau mau dimatiin berarti manusianya harus ditancelep pas di dadanya. Dan akhirnya dia masuk ke penjara. Dan ternyata dia sempat tercakar oleh sahabatnya itu. Nah, di penjara akhirnya dia melayang-layang karena dia juga mendapatkan tenaga iblis dari si Teteh tadi. Dan dia akhirnya keluar dari penjara dan mencari pisau yang dipakai oleh band itu untuk membunuh, untuk
membunuh temannya tadi, dan akhirnya dia membalaskan semua dendamnya ke teman-teman tadi yang merubah temannya menjadi iblis sucubus. Dan dia pun ya jadi sakti mandraguna lah, dan akhirnya dia pun pergi. Nah, sekian review film dari Sakamose TV tentang Jennifer's Body tahun 2009. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terus dukung, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa makan pisang goreng dan jangan lupa minum teh hangat. Hatur nuhun.